Halo anak-anak, salam sehat, semangat. Apa kabarnya hari ini? Jumpa kembali bersama saya, Pak Agung. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang benda-benda di sekitar kita. Ada 3 wujud benda. Apakah kalian tahu semuanya? Kita mengenal ada benda padat, cair, dan benda gas. Tapi sebelum itu, yuk semuanya duduk yang rapi, pasang telinganya, dan fokus. Oke? Kalau sudah siap semuanya, yuk kita mulai mengenali benda padat yang ada di sekitar kita. Anak-anak, benda padat itu bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengenali? Apakah kalian tahu? Ada yang tahu? Ya, benda padat itu ciri yang paling mudah untuk dikenali adalah mudah dipegang. Kok bisa? Yuk kita lihat. Saya punya sebuah kunci. Kunci ini bisa saya pegang. Kalian semua bisa lihat ya. Nah, ini merupakan benda padat, bisa dipegang. Oke, paham semua ya. Tentu masih ada sifat-sifat yang lain yang bisa kita kenali dari benda padat. Tapi ciri yang paling mudah untuk dikenali, yang tampak oleh mata kita, yang bisa kita lakukan untuk mengenali dengan cara yang paling mudah adalah kita bisa memegang. Nah, coba bandingkan dengan air. Bisa kamu pegang? Atau udara yang kamu hirup, bisa kamu pegang? Tidak bisa, ya kan? Nah, ini ada ciri untuk mengenali benda padat. Macamnya apa saja sih benda padat itu? Tentunya ada banyak sekali, ya. Seperti kunci yang saya pegang ini, ya, ini merupakan benda padat yang terbuat dari besi. Nah, kalau begitu, ciri yang paling mudah dikenali adalah keras, ya kan? Kemudian kamu lihat permukaannya di sini kasar. Nah, kalau begitu apakah ada benda keras lainnya? Tentu ada. Coba kita lihat yang lain.
Nah, ini apa? Ya, batu taman. Coba kamu perhatikan, ya, warnanya putih, bentuknya oval, permukaannya halus, dan berbeda dengan benda yang satu ini. Oke, sama-sama batu, cuma bedanya kalau yang ini, batu taman ini kita nggak bisa buang, ya kan? Ini adalah buatan dari alam, Tuhan yang menciptakan. Sedangkan batu keramik ini kita manusia yang menciptakannya. Dari apa? Dari tanah liat, ya. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan benda padat tadi ya. Pertama, ada yang benda padat alami, ada yang juga benda padat yang buatan. Nah, yang alami seperti batu ini diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan benda padat yang buatan seperti yang saya pegang ini, ya, batu keramik yang biasa dipasang di lantai, itu merupakan ciptaan manusia. Nah, yuk kita kenali benda padat yang lain. Kalian lihat ini. Ini juga terbuat dari besi, hanya bentuknya berbeda. Namanya peniti. Peniti memiliki ujung yang lancip seperti ujung yang runcing. Namanya runcing. Ini lancip. Dan ini sangat berbahaya, sehingga kita perlu bijaksana dalam menggunakan peniti ini. Jangan sampai untuk melukai. Itu salah, ya. Benda yang tajam bukan untuk melukai. Hati-hati, ini runcing, ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu fungsinya masing-masing, ya. Kalau peniti ini banyak sekali fungsinya, bukan untuk melukai, ya. Peniti ini bisa dipakai misalnya, saya kancingnya, misalnya kancing saya sudah rusak, nah bolehlah saya bisa pakai peniti di sini, ya. Nah, untuk benda yang lainnya, nah, ini apa namanya? Iya, betul, gunting. Gunting juga memiliki wajah seperti hati. Nah, mana yang terbuat dari besi? Bagian ujungnya. Lalu yang kita pegang dengan tangan harus dilapisi dengan bahan lain, yaitu plastik. Dilapisi dengan bahan lain fungsinya untuk apa? Supaya ketika kita memotong tidak melukai tangan kita, ya, gunting. Oke, benda padat ciptaan manusia. Ada yang lainnya? Ada, yaitu botol kaca, ya. Ini yang botolnya kecil, ada lagi botol kaca besar, ya kan? Fungsinya untuk apa? Untuk menempatkan benda-benda yang biasanya cair seperti ini, untuk menempatkan minyak, ya. Jadi minyak itu perlu wadah, benda cair itu perlu wadah. Wadahnya terbuat dari benda padat. Oke, nah, salah satunya terbuat dari botol kaca, keras dan mudah pecah. Itu cirinya.
Kemudian ada lagi yang lain, yaitu plastik. Plastik ada banyak macamnya, ada kantong plastik, ada plastik yang dibuat seperti ini. Nah, ini fungsinya pasti kalian tahu ya, untuk mainan kalian, untuk membuat mainan kalian, untuk bermain-main seperti ini. Oke. Lalu ada benda lainnya. Kalau tadi kita sudah mengenal ada benda yang keras, ada benda yang tajam, kuncing ya kan. Nah, ada juga benda yang lunak. Selunak apa sih? Kalian lihat ini ya. Ini saya buka dulu. Nah, ini adalah lilin mainan. Lilin mainan ini mempunyai sifat yang lunak. Kalian bisa lihat ya bedanya. Oke, ini masih ada plastiknya. Nah, ini biasanya dipakai untuk membuat berbagai macam bentuk mainan. Oke ya, ini lunak. Ada juga busa ya, yang buat mencuci itu juga lunak. Oke. Ada juga benda yang terbuat dari karet. Contoh misalnya hapus, digunakan tulisan yang salah, betul kan? Ini terbuat dari karet. Biasanya sifatnya lentur. Nah, ada juga yang sangat lentur sekali, terbuat dari karet juga, dan bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Misalnya gelang karet, ya. Kita mau buat bentuk seperti apa ya? Misalnya jadi huruf A, atau kita buat bentuk misalnya bentuk kotak misalnya, atau bentuk-bentuk yang lain. Ini karet, sifatnya elastis, lentur. Nah, biasanya yang paling mudah dikenali dari karet itu adalah benda yang kalian biasa pasang pada saat ulang tahun, yaitu betul sekali, balon. Kenapa disebut lentur? Itu kalau misalnya kamu tarik, nah bisa kembali seperti semula. Itu namanya lentur atau elastis dengan spring, ya. Ya. Nah, bentuknya menjadi berbeda ketika saya tiup. Oke, ini merupakan benda padat yang terbuat dari karet, sifatnya lentur atau elastis. Oke. Ada juga benda lain yang terbuat dari bambu atau kayu, misalnya yang terbuat dari bambu ini. Apa ini? Ya, suatu tempat yang terbuat dari bambu untuk menjadi wadah makanan biasanya. Ya, permukaannya kasar, berbeda dengan ini. Nah, apa ini? Pensil, ya. Nah, bahannya ini bukan yang hitam ya. Kalau yang hitam itu batu grafit. Kalau yang ini terbuat dari kayu, ya. Permukaannya lebih halus, berbeda dengan bambu kasar ya permukaannya ya. Oke.
kalian tentunya sudah mulai paham ya berbagai macam benda padat yang ternyata ada di sekitar kita. Ada yang dibuat secara sengaja untuk berbagai keperluan oleh manusia, dan memang ada yang secara alami itu memang sudah ada dan Tuhan yang menciptakan. Nah, kalau begitu kita akan mengenali lebih lanjut dengan kalian mengamati benda-benda padat di sekitar rumah. Apa saja? Nanti kalian tinggal mengisi tabel yang sudah saya siapkan. Oke, siap ya kalian mengeksplorasi, mengenali benda-benda padat yang ada di sekitar rumah kamu sendiri. Oke, kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya tentang benda cair. Bye.